A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, topik kita kali ini akan membahas masalah tahun baru yang sebentar lagi akan kita lalui bersama. Pemirsa yang budiman, sebagaimana panjenengan tahu bahwa perayaan tahun baru itu telah dilaksanakan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar dan diikuti oleh semua negara bahkan sejak 4.000 tahun yang lalu. Dan pada saat itu tidak ada standarisasi masalah tahun baru. Masing-masing negara punya pola di dalam melaksanakan tahun baru sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Kemudian kesepakatan terjadi bahwa tahun baru dimulai sejak kelahiran Nabi Isa Al-Masih di Nazaret sana hingga sekarang. Kemudian tahun baru menyebar mulai dari Israel sana, perbatasan Arab Israel ya, Nazaret, sampai ke seluruh Eropa, bahkan di wilayah Arab sendiri hingga Amerika, Australia, dan sampailah ke kita Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tahun baru memang dimaknai sesuai dengan latar belakang masing-masing. Ada orang yang memaknai secara duniawi ansik, yakni dengan hura-hura ya. Misalnya orang-orang katakanlah usia dewasa ke atas di kota-kota besar seringkali tahun baru itu mereka punya semangat bahwa kalau tahun ini mereka merayakannya di Indonesia, maka mereka punya keniatan tahun depan akan dirayakan di luar negeri, minimal Asia Tenggara. Sementara di pihak lain, yakni anak-anak muda, itu juga punya semangat yang lain lagi. Kalau tahun baru kali ini mereka punya motor yang standar misalnya, maka tahun depan dia harus berganti dengan yang lebih baik lagi. Rumah baru misalnya, atau bahkan pacar baru dan lain-lain. Nah, ini kan kacau ya. Sementara kita ya, yang orang beragama, orang Islam, maka sejatinya kita meninggalkan hal-hal yang terkait dengan duniawi itu. Artinya apa? Bahwa perayaan tahun baru itu sejatinya dimaknai secara lebih dalam lagi, muhasabah yang ada, introspeksi diri, mawas diri, dan seterusnya. Kenapa? Karena tahun baru, kalau orang lain mungkin merayakannya dengan sukacita, tertawa terbahak-bahak, dan seterusnya, maka sejujurnya kita adalah mewarnai atau menyikapinya dengan kesedihan, seharusnya demikian, atau bahkan nangis. Kenapa? Karena tahun baru itu identik dengan sejengkal lebih dekat ajal kita menuju kematian abadi. Bahwa tahun baru yang kita lalui ini adalah memiliki makna demikian. Itulah sebabnya kenapa Kanjeng Nabi Rasulullah itu jauh-jauh hari sudah membuat sinyal kepada kita yang terkait dengan masalah perbaikan diri. Ada hadis yang bunyinya kalau nggak salah, mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih al-akhir.
Artinya bahwa barang siapa yang perilakunya itu lebih baik daripada kemarin, barang siapa perilakunya yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Kemudian hadis itu dilanjutkan, barang siapa yang perilakunya hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang perilakunya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia adalah termasuk orang yang celaka. Nah ini. Kemudian hadis ini dilegitimasi oleh Allah jauh sebelumnya melalui surat Al-Hasr ayat 18. Yang intinya agak sama, bahwa hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita, menghisap diri kita dari hari ke hari. Dan ini sangat perlu sekali dalam rangka meningkatkan jati diri kita dalam berbagai aspek. Baik dari aspek agamis misalnya, tentang ketaatan kita, tentang perilaku kita, tentang ibadah kita dan seterusnya, atau juga perilaku yang terkait dengan masalah duniawi misalnya, kayak masalah ekonomi, masalah perilaku dan seterusnya. Itu semuanya adalah berawal dari muhasabah ini. Kalau kita bisa memaknai hadis tadi, maka kita insya Allah akan beruntung, bahkan mungkin kita akan bahagia kelak pada hari-hari di mana kita akan mengalami kepulangan besar setelah kematian. Hadirin yang berbahagia, di dalam muhasabah atau mawas diri atau koreksi diri atau introspeksi diri, itu ada semacam pembelajaran yang intinya mengajak kita untuk menjadi lebih baik lagi dari hari sekarang, di mana muhasabah ini secara implisit akan melahirkan kata-kata planning, invest maupun disiplin tinggi. Seseorang akan berhasil kehidupannya baik dunia maupun akhirat jika mereka punya plan, ya, baik plan A, B atau C. Atau sebaliknya, mereka jika memiliki jiwa invest akan berbahagia dalam kehidupannya. Dalam arti invest baik yang terkait dengan ekonomi maupun yang terkait dengan hal-hal lainnya, termasuk masalah ibadah, ilmu dan seterusnya. Dan kedua di atas bisa dieksekusi dengan baik jika ada semangat disiplin tinggi. Nah ini, terkadang kita sebagai orang Jawa terutama, itu kadang-kadang seringkali ketiga hal tadi terabaikan oleh kita. Kita mungkin karena saya nggak tahu budaya atau apa, sehingga rata-rata orang Indonesia, maaf, dalam segi tidur aja itu mereka menghabiskan sehari minimal 8 jam. Dan biasanya mereka yang tidur 8 jam sehari itu bisa lebih, 9 atau bahkan 10. Tetapi kalau orang tidurnya rata-rata di bawah 5 jam, maka dia mungkin akan menjadi lebih baik lagi, mungkin bisa tidur hanya 3 jam atau bahkan 2 jam. Nah, persoalannya adalah kalau seandainya mungkin umur kita 60 tahun katakan, dan rata-rata tidur kita 20 tahun, rata-rata tidur kita adalah 8 jam,
Itu berarti kita selama hidup ini tidur 20 tahun. Bayangin, kita tidur 20 tahun. Kira-kira bisa bayangkan nggak kalau kita tidur 20 tahun, kira-kira mungkinkah bisa diharapkan prestasi atau apapun ya dari orang yang seperti ini? Jawabnya susah, ya. Jawabnya susah. Karena apa? Kita kadung lama memiliki filsafat opo jari, filsafat gelundung semprong dan seterusnya. Artinya adalah filsafat yang sangat merugikan kita dalam segi budaya. Dan ini sudah lama sekali. Itulah sebabnya kenapa kalau kita bicara masalah kemajuan ya, itu kita sangat jauh sekali dengan, nggak usah jauh-jauh ke Eropa ya. Jepang sendiri aja. Jepang ini adalah, kalau Indonesia kemajuannya sesuai dengan kriteria nama yang ada, yakni the third wave ya, gelombang ketiga, negara berkembang dan terusnya kita. Maka itu kalau diibaratkan semacam kayak kerucut, itu kerucut yang sesungguhnya. Artinya apa? Di atas mungkin orang-orang yang berkualitas, baik dari segi ekonomi ataupun agama misalnya. Sementara kalau di Jepang sebaliknya, itu di Jepang itu gambarannya seperti kerucut terbalik, yakni di mana orang-orang yang pandai, orang-orang yang luar biasa itu seperti kerucut terbalik, yakni lebih banyak orang hebatnya, lebih banyak orang pandainya, lebih banyak orang berprestasinya dan seterusnya. Sehingga agak tidak mengherankan kalau masalah kemajuan yang ada itu seperti apa namanya, seperti dua hal yang begitu mencolok antara kita dan Jepang misalnya. Contoh yang lain adalah kebiasaan misalnya membaca katakanlah, dan ini merupakan sebuah bentuk apa namanya, standar ukuran dari orang-orang yang memiliki kualitas tinggi. Di Indonesia kebiasaan membaca sangat kecil sekali, rendah sekali, sangat rendah sekali, ya. Bahkan di sekolahan pun misalnya, kalau ada anak siswa istirahat terus dia pegang buku, maka pasti risikonya dia diolok-olok. Bayangin, pelajar membaca buku pada saat sekolah itu diolok-olok. Ya, macam-macam ngoloknya ya. Sementara di Jepang, kalau panjenengan diem saja, gak ngapa-ngapain, lolo, itu malah menjadi bahan kunjingan. Artinya, kok iso ono wong urip matani melek tapi gak pegang buku atau tidak sedang beraktivitas yang lain, ya. Jadi di Jepang itu demikian tuh dipacu sekali. Ini saya baca buku nggak tahu kapan ya. Yang jelas saya pernah membacanya, dan di Jepang bagian mana saya nggak tahu. Artinya saya lupa, ini sangat lama sekali. Artinya bahwa ini sekedar untuk contoh aja. Dan yang kedua lagi, kalau kita lihat sejarah ya, bahwa setelah Jepang dibom atom oleh Amerika di negara Hiroshima Nagasaki itu, maka kebangkitannya amat sangat cepat dan seolah-olah mustahil. Dalam waktu yang nggak terlalu lama,
Jepang bisa bangkit kembali, bahkan sekarang ini bisa menyamai negara pengebom itu sendiri. Bahkan sekarang mungkin Amerika kalah dengan Jepang. Karena dulu waktu saya tahun 2000-an, itu Jepang sudah mulai nomor 2 dibanding Amerika. Sekarang mungkin sama, bahkan lebih. Dan pemerintah Jepang itu senantiasa maju dari warganya untuk maju. Artinya punishment dan reward itu diberlakukan oleh pemerintah Jepang dalam semua kalangan, baik pelajarnya maupun pekerjanya, ya. Bahkan di Jepang itu kalau mau orang misalnya mau lembur, itu disilahkan seberapa kemampuan Anda dan kemauan Anda untuk berlembur. Kalau kita kan sebaliknya. Begitu juga dengan masalah prestasi belajar. Anak-anak terutama, bahwa di sana itu begitu ada inovasi yang tergarap oleh seorang siswa atau mahasiswa, maka pemerintah Jepang luar biasa mengapresiasinya. Dengan kata lain, mereka akan memberikan hadiah, ya, atau semacam penghargaan yang sehingga bisa memicu warga yang lainnya untuk lebih maju. Sementara maaf, kita jauh dari itu semuanya. Hadirin yang berbahagia, bahwa terkait dengan masalah tidur 8 jam tadi, itu memang kita nggak usah resah, nggak usah bingung, nggak usah isin ya. Karena hal demikian itu sudah ada sanatnya. Ada orang Indonesia yang melakukannya, ya, bahkan banyak. Ini ada cerita lucu bahwa suatu saat waktu itu ya, Wapres kita pada zaman Soeharto, yakni Adam Malik, itu melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Nyampe di Jepang jam 12, kemudian kebiasaan Adam Malik adalah tidur siang. Ya, tidur siang. Sementara Jepang tidak mengenal tidur siang. Sehingga karena ini tamu negara, mereka semuanya resah. Kok tamu kita tidur pada saat jam 1? Ya, tidur jam 1. Dan ini membuat pemerintah Jepang sangat resah sekali. Khawatir-khawatirnya apa? Nanti mungkin Jepang dianggap sebagai negara yang tidak bisa menghormati tamu secara semestinya. Padahal yang terjadi waktu itu pemerintah Jepang adalah memanggil seluruh dokter terbaiknya untuk melihat merawat daripada Adam Malik yang sedang istirahat. Tetapi sekali lagi, untuk orang Jepang ini hal yang sangat aneh, ya, hal yang sangat aneh. Kok ada orang tidur di siang hari? Dan ini dilakukan oleh Wapres Indonesia. Setelah diberitahu bahwa orang Indonesia memang kebiasaan tidur siang sekian jam, maka baru pemerintah Jepang menyadari dan merasa heran sekaligus membenarkan. Pantesan Indonesia mulai dari atau sejak dihancurkan oleh Belanda, Jepang dan seterusnya, maka hingga sekarang mereka tidak bisa bangkit, bahkan seperti berjalan di tempat. Artinya bahwa semuanya tergantung daripada hal-hal yang melatarinya. Pemirsa yang berbahagia, seandainya ya maaf, semangat hadis tadi itu diambil saja sekali saja, ya, mangkana yaumuhu khairon min amsi fabarabiyah. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin,
maka dia beruntung. Megang satu aja, insya Allah kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik dibanding sekarang. Tetapi sekali lagi bahwa orang Indonesia atau kita-kita ini bahkan itu lebih senang berpegang kepada falsafah, opo jare, falsafah, gelundung semprong dan seterusnya. Sehingga wajarlah kalau kita sekarang ini tetap setia menjadi negara dengan level the third wave demikian. Hadirin yang berbahagia, ada cara sekiranya kita mungkin sepakat dengan semangat hadis tadi, paling tidak kita menyikapinya dalam skala pribadi, yakni dengan semangat sustainable of individual development goal. Artinya jika kita ingin maju, maka jauh-jauh hari kita harus menyiapkan ini semuanya, yakni goal-goal yang akan kita lalui. Seperti yang tadi disebut di atas bahwa planning itu wajib kita punyai. Karena apa? Dengan planning kita bisa punya rencana, kita bisa punya gambaran apa yang harus kita laksanakan. Kemudian invest artinya adalah memulai usaha dengan mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan profesi kita. Misalnya kalau panjenengan katakanlah selama ini tertarik dengan dunia bisnis, maka dimulai dari sekarang. Apa-apa yang menjadi pendukung untuk bisnis itu, baik dari segi fisik maupun non fisik dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kedua hal tadi bisa tereliminir dengan baik kalau ada kekuatan dalam diri kita, disiplin dengan tingkat tinggi. Insya Allah. Kenapa? Karena saya pernah mengunjungi pondok di Pacet, Mojosari sana, namanya subhanallah, saya lupa ya. Di sana itu waktu saya masuk pertama kali, itu ada spanduk yang ukurannya kalau nggak salah 50 meter kali 70 meter, bayangin. Sangat gede dan panjang. Dan kata-katanya cuman 3 hal. Nah, ini aneh ya. Spanduk segitu gedenya, cuman katanya isinya kata-kata hanya 3 atau 4 hal. 4 kata. Manjada wajada, 3 hal ya, 3 kata. Manjada wajada. Ini ditanamkan sekali kepada santri sana. Sehingga kalau satu kata saja sudah melekat di hati kita, maka kita tinggal mengeksekusinya untuk menjadi real, menjadi kenyataan. Karena tanpa adanya planning atau semangat daripada awal kerja kita, maka akan mustahil ya untuk memiliki impian yang kita harapkan bersama. Jadi sekali lagi bahwa kembali kepada masalah muhasabah, itu muhasabah di sini adalah sangat penting, artinya jika kita kembali kepada atau menatap diri kita yang jauh dari bisa dibanggakan, ya. Coba kira-kira kita sekarang, maaf ya, jika orang Amerika, maaf ya, itu mereka terprogram dalam hal sekolahnya. SD umur sekian selesai, SMP umur sekian selesai, SMA umur sekian selesai.
Maka kuliah diharapkan 23 harus sudah beres. Dan bekerja hingga usia 40 tahun. Nggak boleh lama-lama mereka bekerja. Cukup dari 23, karena di sana semuanya adalah ikatan dinas, maka mereka langsung bekerja dan umur 40 tahun selesai. Kemudian setelah 40 tahun, mereka menikmati hasil kerjanya. Itu karena apa? Mereka punya planning yang jelas dalam hidupnya. Bandingkan dengan kita, maka kadang-kadang kita sering melihat orang-orang, maaf ya, di jalan, umur sudah katakanlah di atas 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, masih berjualan es cendol lah, cireng lah, atau apapun. Itu artinya adalah bahwa mereka di masa mudanya gak punya planning. Sehingga umur 40 tahun yang seharusnya, kalau orang Amerika menikmati pekerjaan, menikmati hasil, kalau kita mungkin adalah lebih mentakhasuskan diri kepada ibadah, maka kejadian di Indonesia gak bisa demikian. Ya mungkin bisa, tapi agak sulit ya. Mungkinkah orang jual cireng sambil misalnya dekir setiap hari misalnya? Memang bisa, tapi agak susah. Tetapi kalau kita fokus, berpuluh tahun, selesai kita bekerja, menikmati hasil kerja, dan kita fokus kepada Allah misalnya, maka itu baru ya, yang namanya hasil kerja, hasil planning bisa dinikmati. Kemudian yang saya maksud daripada sustainable of individual development goal itu adalah kita seyogyanya memiliki beberapa pilihan profesi yang ada. Katakanlah mungkin kalau panjenengan suka bekerja di A, teruskan. Seandainya di A ada kendala, maka B. B ada kendala, C, dan seterusnya. Artinya plan A, B, C itu bisa terjangkau dengan baik. Lain hal dengan mereka yang sekali lagi kehidupannya apa jare gelundung semprong, maka mereka sama sekali tidak punya planning yang ada, sehingga mereka akan terbawa arus sesuai dengan kemana arus itu jalan. Saya pernah menanyai murid-murid saya ketika dia kelas 3 SMK ya. Saya nanya kepada mereka dan jawabannya sungguh luar biasa mengerikannya. Saya tanya, "Mas, setelah ini mau kemana?" Jawabannya beragam. Tetapi intinya satu, kirangan, nggak tahu. Bayangin, anak SMA kelas 3 ditanya mau kemana, kuliah kah, kerja kah, misalnya, kursus kah, kawin kah misalnya, mereka nggak punya jawaban yang pasti. Kirangan, nggak tahu, nomor jari mangki, dan seterusnya. Sementara di negara maju sana, Jepang katakanlah, itu mereka jelas. Jangankan SMA kelas 3, SD kelas 3, mereka ditanya langsung menjawab. "Hai Fulan, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Pemain bola, pemain tinju, bisnismen, dokter, dan seterusnya." Ini mereka tegas. Karena apa? Mereka punya rencana, mereka punya tujuan dalam hidupnya. Sehingga jangankan kelas 3 SMA, SD aja mereka sudah sangat menguasai atau sangat ingin menjadi apa yang dimaui, apa yang dicita-citakan, dan seterusnya. Sehingga jelas mereka akan melangkah sesuai dengan semangatnya. Bahkan saya seringkali menemukan hal-hal yang aneh di dalam sekolahan yang pernah saya ajar di sana ya. Ada seorang siswa yang ini
kerjaannya ngaco aja di kelas ya. Tak panggil, saya tanya, apa tujuan kamu sekolah? Tujuannya adalah satu, kalau saya pakai seragam Pak ke sekolahan, itu uang jajan cair. Dan sebaliknya, kalau saya nggak pakai seragam, maka uang jajan akan tidak bisa diterima olehnya. Jadi sekali lagi, motif utama ya sekolah tak bukan adalah uang jajan. Bayangin kalau generasi seperti demikian, nggak jauh-jauh 20% nah di Indonesia, maka Fastan berusaha, tinggal tunggu tanggal mainnya. Hadirin yang berbahagia, maka apa kira-kira harapan daripada saya misalnya ke panjenengan semuanya dalam rangka menghadapi tahun berikutnya nanti? Maka yang paling penting satu, bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang, dan kita akan mau nggak mau mendekati ajal itu. Maaf, saya ngomong demikian bukan berarti saya pesimistis, tidak, tapi kita harus mawas diri secara bersama. Dan yang kedua, kita harus senantiasa mengisinya dengan semangat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena apa? Jika panjenengan memasuki konteks yang ketiga, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita semuanya akan menjadi celaka. Celaka di mata Allah, celaka di hadapan negara, dan itu artinya adalah bahwa kita telah menyia-nyiakan umur kita, telah mendorong kita menjadi orang yang pesimistis dan seterusnya. Bahwa sekali lagi anugerah yang kita miliki sekarang ini, mari kita optimalkan, kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.